kalian sudah tahu macam-macam cara membersihkan hadas? Sudah pernah mencobanya sesuai dengan syariat Islam? Atau hanya sesuai keinginan kita saja? Yang penting secara fisik terlihat bersih, tanpa tahu apakah ini sudah benar atau belum, membaca doa atau dengan doa yang betul atau kurang tepat. Untuk menjawabnya, mari kita koleksi pada diri kita masing-masing. Dan untuk lebih jelasnya, langsung kita bahas pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan saya, Pak Erwin Hardianto. Bagaimana dengan kabar kalian? Pasti baik ya. Semoga Allah tetap memberi kita kesehatan dan keselamatan, sehingga apa yang kita pelajari, terutama pertemuan kali ini, dapat bermanfaat buat kita semuanya. Yang penting kita tetap berusaha untuk mau belajar, agar apa yang kita hari ini kerjakan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Oke anak-anakku semuanya, untuk kesempatan yang luar biasa ini kita masih belajar dengan tema yang sama, yaitu tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 di semester yang pertama. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan lebih mengerucut atau lebih sedikit yang akan kita bahas, yaitu tentang bagaimana atau macam-macam cara membersihkan hadas. Oke, untuk selanjutnya kita langsung bahas pada pertemuan kali ini. Oke anak-anakku semuanya, untuk kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Temanya masih sama, yaitu semua bersih hidup jadi nyaman. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 di semester yang pertama. Oke anak-anakku semuanya, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama macam-macam cara membersihkan hadas, yaitu dengan mandi, wudhu, dan tayamum. Oke, apa itu mandi besar atau mandi wajib? Yaitu cara bersuci dengan meratakan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar. Oke, cara-cara mandi wajib atau mandi besar, yang pertama yaitu membaca basmalah, yang kedua yaitu membasuh bagian tertentu yang kotor, yang ketiga berwudu terlebih dahulu, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, kemudian mendahulukan menyiram anggota tubuh bagian kanan, dan yang terakhir yaitu menggosok-gosok badan dengan atau untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Oke anak-anakku semuanya, untuk yang selanjutnya yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi wajib atau mandi besar. Yang pertama adalah hubungan suami istri bagi yang sudah memiliki suami atau istri. Yang kedua yaitu keluar air mani atau sperma. Kemudian yang ketiga yaitu haid atau menstruasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu melahirkan atau wiladah. Kemudian nifas atau keluar darah setelah melahirkan. Dan yang terakhir yaitu meninggal dunia. Jadi kalau salah satu dari 6 hal ini dialami oleh manusia, maka wajib untuk melakukan mandi wajib atau mandi besar. Tapi bagi yang meninggal dunia, karena orang yang meninggal tidak bisa mandi sendiri, maka yang masih hidup yang berkewajiban memandikannya. Oke anak-anak semuanya, untuk yang selanjutnya yaitu wudhu. Apa itu wudhu? Nah, wudhu yaitu bersuci dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil. Rukun wudhu yang pertama adalah niat, yang kedua yaitu membasuh muka, yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai siku, kemudian yang keempat yaitu membasuh kepala atau sebagian dari kepala, kemudian yang kelima yaitu membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir yaitu menertibkan rukun-rukunnya, artinya yaitu dilakukan secara urut dari niat sampai membasuh kaki sampai mata kaki, tidak boleh terbalik. Bagaimana prakteknya? Nah, untuk prakteknya langsung kita lihat pada sesi selanjutnya untuk melihat bagaimana praktek wudhu yang sesuai dengan syariat Islam. Mari kita lihat.
Oke anak-anakku semuanya, untuk yang selanjutnya yaitu tayamum. Apa itu tayamum? Yaitu tayamum bersuci menggunakan debu yang suci untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar dikarenakan ada sesuatu yang menghalangi atau penghalang atas penggunaan air. Kemudian rukun tayamum yaitu niat. Yang kedua yaitu menyapu atau mengusap muka dengan debu yang suci. Yang kedua yaitu menyapu atau mengusap kedua tangan hingga siku dengan debu yang suci. Dan yang terakhir yaitu menertibkan rukun-rukunnya atau berurutan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu hal-hal yang menjadi penyebab atau diperbolehkannya tayamum, yaitu satu, karena sakit. Dikhawatirkan ketika sakit dan ketika terkena air khawatir kalau sakitnya tambah parah. Nah, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum sebelum mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua yaitu dalam perjalanan jauh dan sulit untuk mendapatkan air, atau ada air tapi jumlahnya hanya sedikit, hanya cukup untuk minum saja. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada air, sudah mencari ke sana kemari tidak menemukan air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu perkara yang membatalkan tayamum. Jadi yang membatalkan tayamum yaitu semua atau setiap hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Dan ada tambahan satu lagi yaitu menemukan air atau ada air sebelum melakukan sholat. Jadi seumpama saya sudah melakukan tayamum dan ketika mau melaksanakan sholat kebetulan saya menemukan air atau turun hujan, maka otomatis tayamum yang saya lakukan adalah batal, maka saya harus mengulangi dengan melakukan wudhu dengan air. Oke anak-anakku semuanya, itu hal-hal berkaitan dengan cara bersuci. Oke anak-anakku semuanya, kita sudah mempelajari apa itu mandi wajib, apa itu wudhu, apa itu tayamum, dan kita juga sudah mengetahui apa atau perbedaannya hadas besar sama hadas kecil. Kalau hadas besar itu cara mensucikannya harus dengan mandi wajib atau mandi besar. Sedangkan hadas kecil cara mensucikannya yaitu dengan berwudu. Nah, kemudian perbedaan antara wudhu dengan tayamum itu apa toh? Kan kita sudah tahu kalau wudhu itu diutamakan atau disunahkan mengulang sebanyak 3 kali, tetapi kalau tayamum hanya cukup 1 kali. Kemudian perbedaan yang lain, kalau wudhu itu boleh untuk lebih dari 1 sholat. Seumpama saya mau sholat asar, kemudian sampai sholat maghrib atau waktu sholat maghrib saya belum batal, maka saya tidak harus mengulangi wudhu lagi. Tapi berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum meskipun masih belum batal, maka waktu asar dan waktu maghrib meskipun dekatan, maka tetap harus melakukan tayamum untuk asar, begitu juga untuk sholat maghribnya. Kemudian yang lain bisa kalian cari di referensi yang lain untuk menambah pengetahuan kalian semuanya. Silakan dicatat di buku tugas kalian. Kenapa demikian? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di akhir pada pembelajaran kali ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan apa yang kita pelajari? Kalau belum, silakan dibuka, diputar kembali videonya agar apa yang kita pelajari dapat lebih mudah kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting kita jangan mudah putus asa ketika wah ini sulit, wah ini tidak bisa. Jangan terbiasa seperti itu. Maka malas itu harus kita lawan, harus kita hilangkan agar apa yang kita pelajari, apa yang kita praktekkan itu dapat bermanfaat buat kita semuanya pastinya, dan yang pasti dapat kita kerjakan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anakku semuanya, beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu
darah yang keluar dari perempuan yang menyebabkan hadas besar yaitu ada 3. Yang pertama adalah darah haid atau menstruasi, yang kedua yaitu darah wiladah atau setelah atau proses persalinan atau proses melahirkan itu akan mengeluarkan darah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu darah nifas atau darah yang keluar setelah selesai persalinan atau selesai melahirkan. Itu 3 macam hadas besar. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu tayamum adalah mengusap kedua tangan dengan debu yang suci. Kemudian tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak asal-asalan. Seumpama, wah saya mencari air kesana kemari kok tidak ada, padahal di depan ada air hujan atau mempunyai air yang lain atau ada tampungan yang lain, maka tidak boleh asal, wah atau dingin, tidak boleh karena atau tayamum karena cuaca dingin. Nah itu, jadi ada syarat-syarat khusus, syarat-syarat tertentu sehingga memperbolehkan melaksanakan tayamum. Kemudian yang ketiga yaitu rukun tayamum. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengusap muka dengan tanah atau dengan debu yang suci. Kemudian yang ketiga yaitu mengusap kedua tangan sampai siku juga dengan debu yang suci. Dan yang terakhir yaitu tertib, tidak boleh dibolak-balik, harus secara urutan. Oke anak-anakku semuanya, untuk yang selanjutnya yang keempat yaitu mandi wajib atau junub adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh badan disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Jadi untuk mandi wajib tidak asal kita mandi atau kita menyiramkan air, tapi harus ada niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Ketika kalian tidak bisa doa secara bahasa Arab, maka boleh dengan bahasa kita masing-masing. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa, atau boleh bahasa daerah masing-masing. Oke, kemudian yang kelima yaitu rukun mandi wajib adalah yang pertama ini penting, niat. Dan yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh badan sampai rata. Jadi ketika ada bagian tertentu yang tertutup oleh seumpama ada tip ek atau ada cat ataupun lain sebagainya yang menutupi air sampai ke tubuh atau sampai ke badan, maka harus dibersihkan terlebih dahulu baru mandi. Kemudian yang terakhir, kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian dimanapun dan kapanpun, baik suci dari najis maupun suci dari hadas. Oke anak-anakku semuanya, sekian dulu penjelasan mengenai semua bersih hidup jadi nyaman. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan di video yang lainnya. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semuanya. Ingat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian agar teman-teman, saudara kalian, keluarga kalian juga mengetahui apa yang sudah kalian pelajari. Jangan lupa tetap berperilaku terpuji agar apa yang kita pelajari, apa yang kita miliki mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.